Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Gegara as roda belakang patah, sebuah truk di Samarinda seruduk toko ponsel dan beberapa sepeda motor. KPU Kaltim masih menunggu berkas pengajuan pengganti anggota DPRD RI dan DPRD Kaltim yang maju di Pilkada. Presiden menemui perwira TNI dan Polri dari seluruh Indonesia di Istana Negara, Ibu Kota Negara Nusantara. Api yang membakar pertokoan di kawasan Jalan Kiai Haji Abdul Marisi, Kelurahan Pasar Pagi, Samarinda harus segera dipadamkan. Upaya tersebut tidak berjalan mudah karena banyaknya barang yang mudah terbakar yang berada di dalam toko. Upaya ini akhirnya berhasil setelah relawan dan petugas damkar bekerja hingga malam. Korban kebakaran di kawasan Citra Niaga, Samarinda ditemukan di pojok ruangan dekat dapur. Untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kebakaran yang memakan korban jiwa, polisi menurunkan tim termasuk memintai keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian. Sementara jasad korban dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum. Antusiasme warga untuk menonton pembukaan MTQ Nasional ke-30 di Gor Sempaja, Samarinda tinggi. Itu terlihat dari depan stadion yang dipenuhi warga. MTQ tersebut dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo dengan diikuti kafilah dari 35 provinsi. Kapal TNI Angkatan Laut KRI Layang 635 inilah yang memberikan pertolongan kepada sejumlah nelayan yang kapalnya terbakar di perairan Muara Jawa, Kutai Kartanegara. Total korban sebanyak 4 orang dan salah satunya meninggal dunia. Kebakaran kapal ini diketahui oleh Satuan Gugus Tempur Laut 2 TNI Angkatan Laut saat berpatroli di perairan Muara Pegah. Pawai budaya untuk memeriahkan hari jadi ke-71 Kabupaten Berau dan ke-214 Kota Tanjung Redep berlangsung meriah. Warga menyukainya karena penampilan peserta semakin beraneka ragam. Total peserta yang terlibat pawai sebanyak 74 kelompok yang berasal dari instansi pemerintah, paguyuban, sekolah, dan badan usaha. Pria berinisial FS ini harus berurusan dengan polisi di Tarakan. Ia ditangkap karena menjual motor sewaan pada seseorang dengan harga 3,5 juta rupiah. Ia ditangkap di sebuah warung di kawasan Sungai Bengawan. Dari catatan polisi, FS merupakan residivis kasus pencurian. Akibat perbuatannya, FS terancam hukuman 7 tahun. Seorang satpam ditangkap polisi di Balikpapan atas tuduhan pencabulan anak di bawah umur. Dari data di kepolisian terdapat 2 laporan terkait pencabulan tersebut. Laporan pertama terjadi di Balikpapan Tengah dan aksi kedua dilakukan di Balikpapan Selatan. Akibat ulahnya tersebut pelaku terancam hukuman 15 tahun.
Seorang pria ditemukan tidak bernyawa dalam sebuah kamar di lokalisasi Loahui, Lojanan Ilir, Samarinda. Pria berinisial AAN tersebut datang ke tempat tersebut seorang diri. Di dekat jasad pria itu ditemukan sejumlah obat-obatan dan polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur masih menunggu surat keputusan dari partai politik terkait bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kaltim periode 2024-2029. Berkas itu berupa surat keputusan yang berisi penggantian anggota DPRD terpilih yang maju sebagai bakal calon. Berkas awal yang sudah diterima oleh KPU berupa surat pernyataan pengunduran diri yang disampaikan oleh bakal calon. Data dari KPU, pasangan calon yang terpilih menjadi anggota Dewan periode 2024-2029 adalah Rudi Masud dan Seno Aji. Rudi Masud, Ketua DPD Partai Golkar Kaltim itu terpilih menjadi anggota DPR RI, sedangkan Seno Aji terpilih menjadi anggota DPRD Kaltim dari Partai Gerindra. Tapi setelah perpanjangan sih nggak boleh yang partai pengusul sebelumnya itu. Ya, nanti itu kan penetapan tanggal 22 September ya. Kapan pasangan calon, kita akan tunggu maksimal di tanggal tersebut terkait dengan pengunduran diri sebagai sebagai calon terpilih. Ya. Dan untuk sejauh ini berarti belum ada dari partai sendiri untuk menyerahkan mereka. Kalau sekarang kan sudah ada surat pernyataan ini. Baru surat. Iya, surat pernyataan. Mungkin ya kita tunggulah sampai 22 September itu. Untuk saat ini tahapan pilkada akan memasuki tahapan penetapan nama calon pasangan. Sejauh ini, hanya 2 pasangan yang mengajukan, yakni Rudi Masud Seno Aji dan Isra Nur Hadi Mulyadi. Iswanto melaporkan dari Samarinda.